pasti udah banyak pengetahuannya dibandingin saya nih kalau kayak gini. Ikan berenang yang masih butuh ilmu berenang dengan baik dan benar, Oh, Bu Uun. Masya Allah. Ya, baiklah. Jadi eh, kali ini Bu Setiawati, Mbak Tia, Pak Samsugi, dan adik-adik dan Bapak Ibu dosen lainnya tidak maksud untuk mengajari, tapi maksudnya adalah untuk sharing gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ilmu yang sama atau materi yang sama, ya karena kita memang di bidang yang sama gitu. Jadi kalau ada pengulangan, mungkin mohon harap dimaklumi ya karena mungkin ilmu kita tuh masih sama gitu. Belum ada yang terlalu expert di bidangnya gitu karena masih terus belajar. Baik, sesuai request nih dari Mbak Tia dari Bu kan kalau pasang lagi dari Bu Setiawati bahwa materi yang hari ini akan kita diskusikan bersama-sama yaitu AIoT, IoT, AIoT, lalu ada AIoT dan Gen AI atau sekarang itu dari komunitas Internet of Things itu mereka membilangnya itu Gen IOT gitu, Geniot ada banyak lah gitu karena ada masuk generatif AI yang sekarang walaupun generatif AI itu sifatnya masih lemah, tapi ya dengan terus diteliti, terus di riset akan menjadi strong di tahun 2040 dan akan menjadi super AI di tahun 2070. Begitu prediksi para researcher kemarin yang saya baca-baca di komunitas. Jadi ini kenapa saya buat dia menjadi 4 topik gitu. Jadi ada IoT, AIoT, Gen AIoT. Nggak lengkap rasanya kalau kita itu langsung tiba-tiba berbicara generatif AI gitu, tanpa kita kupas sedikit gitu terkait IoT, lalu hijrahnya IoT ke AIoT seperti apa, lalu movingnya AIoT ke Gen AIoT itu seperti apa. Nah, setelah dengan teknologi yang begitu mumpuni, tentu ada tantangan pastinya di keamanannya gitu. Kalau kita berbicara keamanan ya pasti kita semua juga tahu, Pak Sugi juga pasti tahu tidak ada yang benar-benar aman gitu. Pasti semuanya masih ada celah. Setiap kali kita mencoba mengamankan, setiap kali juga ada celahnya lagi gitu. Cuman kita coba diskusi beberapa tips dan strategi untuk mengamankan nanti di akhir. Baik, kita coba masuk dulu ke pengertian dasar yang kita semua tahu bahwa kita semua paham, kayak tadi Pak Sugi juga bilang, IoT itu sifatnya itu membantu kerja manusia agar lebih mudah gitu. Yang dari dulunya konvensional, seperti kalau di kebun itu menyiram dengan ngambil ember di sumur gitu, terus berjalan satu-satu ke setiap tanaman. Nah, dengan adanya IoT bisa kita pasang untuk secara otomatis secara penyiramannya dan lain-lain. Ada banyak sekali IoT kalau kita mau terapkan itu bisa kemana-mana saja kayak gitu termasuk ke mobil yang sekarang yang self drive gitu dan lain-lain. Nah, lalu ada AI. AI ini perlu kita tekankan dia hanya menjadi tools. Ya, adik-adik ya, saya manggilnya adik-adik aja nih. Dia hanya menjadi tools, tidak berfungsi menggantikan peran gitu. Jadi dia hanya menjadi tools dalam problem solving dan brainstorming layaknya manusia gitu. Jadi kita hanya untuk si AI ini hanya kita perlu tahu mana yang boleh dilakukan oleh AI, mana yang tidak. Itu gitu. Nah, tugas kita yang bagiannya orang yang IT, yang paham tentang IT adalah bahwa bagaimana kita itu berenang di eh, lautan AI ini gitu, supaya kita nanti tahu teknik berenang dengan AI ini seperti apa sehingga kita tidak hanyut di bawah AI gitu dan kita juga tidak asal-asalan dalam menggunakan AI. Nah, jadi dua ini berperannya itu sangat powerful gitu. Jadi kalau kita katakan apa yang terjadi ketika semua hal yang terhubung dengan internet itu memiliki kecerdasan buatan gitu. Kalau IoT tadi membantu manusia, AI kita bisa problem solving dan brainstorming layaknya manusia. Apa yang terjadi jika semuanya itu berbasis
kecerdasan buatan. Nah, kita coba lihat yang sekarang kebetulan lagi hype-nya dan saya lagi bermain di situ. Sebentar. Eh, Mungkin juga udah tahu ya adik-adik tentang robot ya. Ini robot. Iya. Oke, sedikit sedikit saja karena waktu kita nggak banyak, jadi kita sedikit aja. Adik-adik boleh cari nanti di internet atau di LinkedIn robot humanoid ya. Robot humanoid itu dia yang sekarang itu sudah terintegrasi gen AI di dalamnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi kita. Nanti kalau misalnya mau diskusi terkait robot, boleh ya nanti minta nomor saya sama Bu Setiawati. Oke. Nah, ini apa yang terjadi kalau semua internet itu memiliki kecerdasan buatan ya seperti tadi gitu. Salah satunya robot tadi kayak gitu. Dia bisa berperan seperti manusia beneran gitu. Kalau di situ tadi kan berperannya seperti ART ya, nyuci, masak, kayak itu nutup horden. Kalau kemarin waktu pas IoT itu kita membuat suatu sistem yang dimana misalnya hordennya itu otomatis tertutup gitu, otomatis terbuka dengan cahaya matahari gitu. Matahari muncul, dia terbuka horden rumahnya. Kalau misalnya mataharinya terbenam, horden rumahnya tertutup. Itu masih secara otomatis. Tapi dengan adanya robot, dia yang membuka, dia yang menutup kayak gitu. Jadi udah lebih menggantikan peran manusianya itu di level di situ gitu. Jadi kalau kita benar-benaran nggak membatasi cara kerja si AI ini, maka benar-benaran ya mungkin ketakutan suatu saat itu terjadi kalau beneran manusia itu tergantikan sama robot kayak gitu ya. Karena memang Jepang memang defisit manusia dan mereka mencoba membuat robot-robot humanoid yang bisa menggantikan banyak kerjanya manusia kayak gitu ya. Nah, oke. Ini report Predictive Maintenance Market Report pada tahun 2021 yang masih sampai 2026 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Predict Maintenance Market Report-nya ini semuanya itu sudah terintegrasi gitu ya, sudah saling terintegrasi. Semua perangkat-perangkat yang kita pakai sehari-hari, yang kita gunakan sehari-hari, baik dari industri, manufacturing, retail, dan lain-lain, itu semua sudah terintegrasi. Dan ditargetkan memang semuanya itu sudah berbasis AI untuk ke depannya. Nah, ini eh, dari IoT analitiknya. Oke, itu kondisi existing saat ini. Lalu kita lihat kenapa sih bisa kondisi itu sampai sekarang ini sudah seperti itu. Kalau kita lihat sejarahnya pada tahun 90, jadi udah lama banget. Kalau kita tuh baru ngerasa boom saat ini, ternyata setelah kita cari sumber-sumbernya pada tahun 90-an itu konsep awal itu muncul dengan ini perangkat pintar saling terhubung gitu ya. Jadi itu sudah muncul M2M, mesin to mesin kayak gitu, itu udah saling terhubung pada tahun 90-an. Lalu pada tahun 99 muncullah istilah Internet of Things. Ini saya nggak tahu adik-adik udah lahir atau belum ya. Kalau saya udah lahir itu. Saya udah lahir tapi saya nggak tahu tuh juga Internet of Things itu apa kayak itu. Nah, 99 ini lahir Internet of Things itu diciptakan oleh Kevin Ashton di MIT ya, Universitas nomor satu di dunia gitu ya, Universitas Teknologi MIT kayak gitu. Bercita-citalah bisa melanjutkan sekolah di sana gitu. Lalu pada tahun 2010 IoT itu mulai booming gitu ya. Saya ingat sekali 2010 saya masuk S1 itu gitu. Itu udah
mulai booming, belum di Indonesia, tapi boomingnya udah di luar kayak gitu, yang semuanya terintegrasi satu sama lain gitu. Perkembangan sensornya itu sudah mulai WiFi, BLI, Bluetooth dan lain-lain itu sudah muncul di luar-luar itu gitu. Cuman di kita itu masih belum diterapkan, tapi kita baru baca info gitu ya, baru baca info saat orang di luar sana sudah menerapkan, kita baru dapat informasinya. Oh, ternyata ada teknologi seperti itu. Nah, dari 2010 itu saat saya masuk kuliah, itu saya mulai tertarik seperti itu sehingga saya bergabung dengan UKM robotik waktu itu. Terus saya mulai menggali tentang alat-alat itu waktu itu elektronika dasar, robotik, belum ada IoT-nya gitu ya. Nah, di 2010 akhirnya setelah lulus itulah yang menjadi alasan saya kenapa waktu pas melanjutkan S2 tuh saya yakin untuk ngambil meneruskan di bidang yang sama gitu ya. Nah, sekarang di IoT itu digunakan luas gitu ya, dimanapun, di industri, di rumah, pertanian, di smart city. Jadi kalau misalnya ada yang di rumah ini ada robot pembersih lantai gitu ya, yang jalan, yang bulat kayak gitu jalan-jalan. Nah, itu salah satu juga terapan dari IoT gitu ya. Nah, itu IoT-nya. Lalu apa faktor pendorong yang menjadikan IoT itu semakin booming? Yaitu ada miniaturisasi perangkat keras gitu ya. Miniaturisasi itu dia perangkat kerasnya itu kecil tapi dia powerful kayak gitu ya. Kayak SP32, Raspberry Pi gitu. Raspberry Pi yang sekarang itu lastnya itu Raspberry Pi 5 dan itu memang kalau dibilang powerful sekali belum juga ya karena waktu pas saya tes untuk pakai untuk video gitu secara real time dia masih ada delaynya kayak gitu tapi ya teknologinya udah yang last version itu gitu. Nah lalu Raspberry Pi itu juga disandingkan sama kit dari untuk AI gitu ya. Nanti di akhir kalau misalnya mau lihat boleh gitu Raspberry Pi AI kit jadi dia bisa terintegrasi untuk di-combine untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu berbasis AI-nya kayak gitu di perangkat keras gitu kan. Kalau sekarang kan kita taunya itu AI-nya gimana ChatGPT, AI-nya gimana? AI-nya Gemini. Lalu AI itu untuk apa? Untuk klasterisasi data yang sudah ada untuk misalnya untuk data sintesisnya diolah dengan algoritma AI gitu. Semuanya dalam bentuk soft kayak gitu. Tapi apakah AI itu bisa diimplementasikan ke dalam perangkat keras? Ya itu sangat bisa sekali kayak gitu ya. Nah, faktor pendorongnya itu juga karena perangkat keras kita yang sudah powerful, terus jaringan koneksi kita juga udah luas, terus adanya penurunan harga sensor. Saya nggak tahu setelah Amerika perang sama Cina tentang harga, saya nggak tahu berapa naik ya harga-harga perangkat itu, tapi seharusnya sih turun sih kayak gitu. Lalu ada cloud computing untuk penyimpanan dan analisis. Nah, makanya integrasi antara IoT dan cloud computing itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi memang dia satu kesatuan dengan edge computing satu kesatuan juga gitu. Jadi ada banyak teknik yang bisa kita susun untuk membuat project-project IoT gitu. Mau dengan edge computing, mau dengan cloud computing gitu, mau dengan fog computing ada banyak tergantung lagi dengan kondisi project yang akan kita buat gitu ya. Kalau misalnya memang cocoknya untuk cloud, jangan dipaksakan dengan edge. Kalau misalnya cocoknya untuk edge, jangan dipaksakan untuk cloud gitu ya. Jadi seperti algoritma, jangan dipaksa algoritma itu untuk menyelesaikan suatu masalah karena apakah tepat atau tidak metode atau cara yang kita buat itu untuk proyek yang akan kita laksanakan itu ya. Nah, ini algoritma umum ya, pengumpulan data ini Internet of Things System ini ada pengumpulan data yang adik-adik semua pasti udah belajar ya kayak gitu. Ada collect data. Jadi yang perlu sangat kita pahami bahwa IoT itu sifatnya adalah data collecting gitu ya, bukan using data gitu. Jadi kalau ada adik-adik mau pakai misalnya Bu, saya mau bikin project IoT. Iya, datanya nanti dari mana? Datanya kami ngambil dari Kaggle, Bu. Ya enggak, kayak gitu ya. Untuk apa alatnya kita rancang kalau misalnya datanya kita ambil data yang sudah ada, kayak gitu. Nah, seharusnya alat-alat itu yang kita susun, kita rancang, sensor-sensornya itu, itulah yang menghasilkan data. Data itulah yang nanti kita kumpulkan, kita simpan, kita analisis, dan kita visualisasi, kayak gitu ya. Nah, pada Internet of Things sistem di awal gitu ya, dia tidak melibatkan AI gitu ya. IoT itu tidak melibatkan AI. Saya itu dulu waktu
ditantang waktu S2, waktu pas mau lulus itu agak stresnya itu saya tuh bahas IoT, tapi penguji saya itu mintanya itu ada terkoneksi sama AI-nya. Wah, itu saya nyerah kayak gitu. Itu yang saya, mungkin Mbak Tia tahu ceritanya, saya sampai nangis tuh saya nggak. Waduh, saya bilang nggak bakalan lulus lah nih kayak gitu. Karena memang agak sulit batas keilmuan saya waktu itu belum sampai untuk integrasi sama AI-nya. Karena AI juga belum terlalu booming waktu itu ya. Nah, tidak melibatkan AI, dia hanya rule-based automation-nya itu misalnya if suhu lebih dari 30 derajat Celcius dan nyalakan kipas gitu ya, time series monitoring dan thresholding. Jadi kalau kita lihat di sini ada collect data IoT device-nya, contohnya mungkin sensor DHT11, WinFan gitu dan lain-lain kayak gitu. Lalu dia collect and transfer data dengan IoT hub-nya atau IoT gateway-nya. Lalu ada analyze data dan take action. Apa action selanjutnya? Oh, misalnya if suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka nyalakan kipas gitu ya. Jika suhunya kurang dari ini, maka matikan kipas kayak gitu ya. Nah, ini hanya user interface-nya itu antara smartphone dan human dan mesin gitu ya, antara kita sama perangkat. Makanya IoT itu ada sebenarnya dengan minim peran manusianya kayak gitu ya. Kalau IoT masih ada peran manusianya tapi minim dia kayak gitu. Nah, lalu untuk apa datanya? Itu untuk dianalitik, untuk bisnis aplikasi dan lain-lain gitu ya. Nah, contoh yang sudah ada itu tadi saya bilang ada jam tangan ya yang paling dekat sama smartwatch, yang paling dekat sama kita semua kayak gitu, yang bisa membaca kondisi tubuh kita gitu. Ada lampu ya, smart lamp, lalu ada ini kesukaannya ibu-ibu gitu, yang bisa bantu-bantu bersih rumah gitu ya. Dan ada banyak lagi IoT itu tersebar di berbagai sektor gitu, smart city, smart home, smart transport, retail IoT, smart farming ya, ini adik-adik ya yang smart farming yang memang bagiannya tadi katanya fokusnya ke situ. Ada smart factory, smart grid, ada health monitor gitu ya. Nah, kalau di Medan sendiri sekarang pemerintah Kota Medannya itu sudah menerapkan IoT itu untuk di bus ya, bus listrik kayak gitu. Jadi kita bisa pantau bus itu sekarang ada di mana, sehingga nanti kita kalau mau pulang jam 4 misalnya, oh kita lihat dulu di aplikasi ini, oh busnya yang melewati jalur kita ini, oh ternyata masih jauh, ya udah kita nggak perlu datang cepat-cepat ke haltenya untuk nunggu gitu ya. Nanti misalnya kita prediksi wali 10 menit atau 5 menit sampai nih ke halte misalnya dari tempat kita sekarang, daripada panas-panas numpuk-numpuk nunggu di situ, mending kita nunggu dulu, kalau udah 5 menit baru kita datang gitu. Nah, pemerintah Kota Medan sekarang seperti itu menerapkan IoT untuk mendukung smart city-nya gitu. Nah, lalu ini proyeksi di masa depan gitu ya. Kenapa saya bawa dulu kita ke proyeksi masa depan? Jadi biar adik-adik itu nanti waktu pas kita cerita nih gitu ya, adik-adik itu pemikirannya itu udah ke depan gitu ya. Jadi jangan satu-satu, oh terakhir begini, oh enggak gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu proyeksi ke depannya seperti apa saat kita melihat proses-prosesnya, maka otak kita itu sudah terframe gitu ya. Oh, ke depannya bisa begini. Oh, nanti ke depannya bisa begitu gitu ya. Nah, proyeksi ke masa depannya bahwa jumlah perangkat IoT itu diprediksi di tahun ini gitu ya, diprediksi itu sampai lebih dari 75 miliar. Ini seperti apa ya? Kalau kata saya itu seperti setan itu ya nggak mati-mati gitu ya. Lahir terus menghasilkan data terus dan tidak pernah habis kayak gitu. Nah, nanti ada kaitan juga sama big data ya. Kalau kita mau korelasikan lagi dengan 75 lebih dari 75 miliar IoT itu, perangkat IoT itu terkoneksi, maka seberapa banyak sih data yang eh, hadir gitu kan di antara di sekitaran kita. Nah, bagaimana kita mengolah data itu gitu ya? Nggak mungkin data itu nggak kita olah, nggak mungkin data itu semuanya kita biarkan saja kan. Maka dari IoT ini bisa kita hubungkan lagi dia dengan bidang keilmuannya itu big data analitik gitu ya. Karena apa? Karena IoT ini pasti menghasilkan data. Kayak tadi di awal saya bilang bahwa perangkat-perangkat IoT itu akan menghasilkan data, melahirkan data, dan lahirnya data dari perangkat IoT itu bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu gitu ya, tapi hitungannya itu bisa per nanosecond kayak gitu ya. Per nanosecond datanya itu terkirim, tergantung kita ya mau melihat
monitoring perangkat IoT-nya itu per berapa menit, per 1 menit. Kalau misalnya dia memang sangat krusial sekali kan, seperti kebencanaan, kayak gitu, bencana itu bisa kita buat dia tuh per nanosecond atau per mikrosecond gitu ya. Sehingga begitu ada reaksi gitu ya dari sensor terhadap bencana, kita lebih dapat early warning sistemnya tuh di awal kayak gitu ya. Ya beda kalau mungkin dengan peruntukan smart farming dan lain-lain mungkin bisa per 5 menit sekali. Nah itu pun kalau kita kali dengan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun gitu ya, pasti udah banyak sekali gitu ya. Nah, lalu proyeksi ke masa depannya juga fokus pada keamanan gitu ya. Karena tadi di awal saya bilang kalau kita tanya apakah sudah aman, apapun itu belum ada yang aman. Kayak gitu ya. Cloud computing pun kita lempar data ke sana, kalau kita pakai layanan AWS itu, gitu kan, pasti mereka itu juga buat perjanjian sama kita. Jika terjadi apa-apa dengan data kita di atas sana, nanti mereka juga tidak bertanggung jawab, gitu. Mereka menyerahkan, mengembalikan itu ke kita, gitu. Kalau misalnya ada masalah, ya mereka nggak tanggung jawab. Tapi mereka bilang kalau di pernyataannya itu ya, kalau dibaca yang kalau misalnya adik-adik disuruh misi panjang kali gitu, tiba-tiba checklist kayak gitu. Nah, itu dia bilang bahwa kalau misalnya terjadi apa-apa dengan data, mereka tidak bertanggung jawab, itu menjadi sepenuhnya konsekuensi dari kita si pengguna kayak gitu. Tapi mereka berupaya untuk menjaga data kita itu tetap aman dengan security-security yang mereka udah ketatkan di atas gitu. Nah, dari situ kita dapat bahwa tidak ada yang benar-benaran aman gitu terkait security. Nah, lalu ada interoperabilitas, ada edge computing yang juga ke depannya kayak gitu ya. Ke depannya udah akan banyak orang beralih ke edge computing gitu ya. Karena dia lebih cepat kayak gitu lah. Karena dia di sekitaran perangkat sekitarannya ya kan, komputasi tepi gitu ya. Dia lebih di sekitarannya. Nah, lalu juga proyeksi ke depannya itu akan jadi tulang punggung industri di 4.0 gitu ya. Jadi benar banget lah teknokrat Indonesia itu ada prodi yang beneran fokusnya di IoT gitu ya, karena memang dia akan menjadi tulang punggung industri nanti ke depannya. Kalau kita lihat dari enterprise IoT marketnya sampai 2027 itu tuh masih terus meningkat gitu ya, nggak pernah turun gitu. Baik, ini fitur utama Internet of Things ini. eh, Mohon maaf nanti kalau misalnya saya waktunya kehabisan dikasih tahu gitu ya Pak, karena materinya saya terlalu semangat, materinya banyak bisa saya buat. Nanti kalau apa dikasih tahu aja ya Pak Moderator. Nah, IoT ini merujuk pada jaringan perangkat terhubung yang dilengkapi dengan sensor yang mengumpulkan dan membagikan data melalui internet. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini gambarnya gitu ya adik-adik, collect, store, process, analyze, control. Begitu aja gitu ya kerjanya. Fitur utamanya itu adalah perangkat IoT ini mungkin untuk memungkinkan pemantauan real time, secara real time. Jadi kalau ditanya, Bu, kalau IoT-nya itu nggak bikin real time, eh, ya agak gimana ya kayak gitu ya, kayak adik-adik kalau mau tahu kondisi tanah kayak gitu di suatu perkebunan gitu, kalau nggak real time gimana kayak gitu. Masa tanahnya itu butuh disiram sekarang, kita taunya besok kayak gitu ya, keburu kering tanahnya. Nah, diupayakan itu secara real time. Apakah ada Bu yang dia itu belum bisa real time kayak gitu? Ada kayak gitu. Kalau kita misalnya memakai citranya itu citra satelit gitu ya, kita memakai data-data dari satelit, karena 2 tahun penelitian saya itu memakai em, data satelit itu. Kendala sebenarnya bisa, cuman kita kendala di alatnya ya, di drone-nya itu, kendala di drone-nya gitu. Jadi ya terpaksa datanya itu ditarik dulu ke bawah, baru kita olah dengan deep learning itu di bawah. Nah, itu PR sebenarnya ke depannya bagaimana DJI gitu ya, yang produksi drone, yang memproduksi drone itu, dia bisa membuat DJI dengan AI-nya di atas gitu ya. Nah, gitu. Tapi ya sebelum DJI mulai, saya sama beberapa mahasiswa sudah memulai duluan untuk membuat drone terintegrasi AI. Nanti di akhir saya kasih lihat kayak gitu. Lalu ada aplikasi mulai dari rumah pintar atau smart home, perangkat wearable hingga solusi IoT industri gitu ya. Itu aplikasinya yang banyak saling terhubung. Saya skip ya. Nah, lalu ada AIoT, adik-adik. Dulu kalau kita lihat gambarnya itu collect, store, process, analyze, control, maka adanya AIoT, masuk AI-nya di mana? AI-nya di sini, di mana? Di collect-nya gitu ya. Di collect-nya masuk kayak gitu, dia menanamkan kecerdasan buatan itu ke dalam sistem yang saling terhubung itu gitu ya. Memungkinkan perangkat itu untuk bisa
menganalisis datanya itu real time dan membuat keputusan saat itu juga kayak gitu ya. Kalau tadi ada keputusan yang nggak saat itu, kalau misalnya IoT itu gini ya, selama ini kita buat, oh tanahnya kering gitu, ini butuh disiram. Kita pencet tombol di aplikasi kita, siram kayak gitu, baru siram gitu ya. IoT itu gitu. Makanya tadi masih ada peran manusianya sedikit gitu ya. Mereka sensornya memberitahu ke kita yang akan memberikan aksi kayak gitu ya. Kita akan memberikan aksi dari manusianya memberikan aksi, oh siram, maka dia otomatis tersiram. Tapi AIoT gitu ya, collect dan act-nya itu adalah dilakukan oleh AI gitu ya. Jadi kita beneran AIoT ini beneran nggak ada lagi peran manusianya gitu. Begitu dia ngolek data, ketahuan kalau misalnya data itu di tanah itu di sekitaran perkebunan itu tanahnya kering kayak gitu ya. Maka alat-alat itu juga yang mengambil keputusan untuk langsung menyiram kayak gitu ya. Jadi ya memang bekerja sendiri kayak gitu. Nah, dia memanfaatkan analitik prediktif untuk memberikan pengetahuan gitu ya. Nggak hanya sekedar ngumpulin data gitu terus ngasih ke kita, tapi dia juga memberikan aksi yang langsung kayak gitu. Kalau di atas 25 tuh otomatis AI-nya menyiram, AI-nya bekerja dan menyiram kayak gitu ya. Nah, itu pindahnya dari IoT ke AIoT gitu ya. Kalau IoT dia minim peran manusia, AIoT dia sudah sebisa mungkin tidak ada lagi peran manusia kayak gitu ya. Nah, contohnya adik-adik lihat juga Tesla ya, walaupun tingkat errornya masih ada gitu ya. Jadi masih ada orang yang mengendara Tesla itu tiba-tiba tabrakan kayak gitu dan meninggal ada juga gitu ya. Tapi contohnya Tesla itu dia itu kan juga bekerja dengan edge computing ya di sekitaran-sekitaran mobilnya itu gitu edge computing. Nah, itu salah satu ke depannya bahwa edge computing itu sudah diterapkan di dalam IoT gitu ya, di mana keputusannya itu dibuat secara real time, secara lokal kayak gitu, dan akhirnya dia bisa secara cepat dalam mengambil keputusan, lebih cepat lagi daripada IoT kayak gitu ya, karena saat itu juga gitu. Oke, nah ini Big data yang tadi saya bilang ya, adik-adik gitu. Kalau IoT itu dia disusun gitu dengan things, intelligent things, artificial intelligence, intelligent internet, internet of things, maka di sini ada big data yang nggak boleh ketinggalan ya, adik-adik. Nah, di big data ini adalah kombinasi sebenarnya ya, kombinasi antara big data, IoT, dan AI gitu ya. Dia kombinasi karena kalau kita berbicara IoT nggak bisa lepas dari cloud computing, maka saat sekarang kita juga berbicara IoT tidak lepas dari cloud computing, tidak lepas dari big data gitu ya. Karena dia data storage-nya itu dari perangkat-perangkat IoT-nya ini gitu. Nah, ini yang memastikan semuanya ini terhubung menjadi satu kesatuan kayak gitu, adanya menjadi AIoT. Nah, kita lihat di sini ini ada AI di sini Big Data Computing Capabilities Improvement gitu ya. Jadi kalau di bagian kiri ini yang adik-adik lihat ini kemampuan komputasi ya, komputasi untuk memproses data itu dalam jumlah yang sangat besar itu semakin meningkat kayak gitu ya. AI memprediksi seperti itu gitu ya. Makanya ada Lalama dan LLM gitu ya. Jadi Big Data itu semakin meningkat dan sangat memungkinkan data ini diolah dengan AI gitu ya. Nah, lalu di bawahnya ini ada development of deep learning technique. Jadi yang nggak hanya apa ya, nggak hanya sebenarnya kalau AIoT itu ke machine learning, tapi kan machine learning juga mengerucut lagi dia kan ke deep learning kayak gitu ya. Development of deep learning teknik ada banyak ya teknik deep learning itu kayak CNN, RNN, transformer, BERT dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini tekniknya yang kita pakai kayak gitu. Bagaimana suatu kasus dengan data masalah yang dengan data yang sangat besar dan kita selesaikan manajemen datanya itu dengan deep learning. Nah, lalu ada cloud computing. Cloud computing ini inovasi cloud ya yang membuat sumber dayanya itu terkomputasi untuk penyimpanan datanya itu lebih apa ya, lebih aman lah kayak gitu. Nanti kalau kita bisa akses kapan saja dan di mana saja tuh bisa kayak gitu ya. Nah, lalu ada AI application in wider konteks ini ya banyak ya yang tadi saya bilang kesehatan, manufaktur dan lain-lainnya. Nah, lalu ini dikolaborasi. AI ini dikolaborasi sama IoT.
ya. Selama ini kan kita belajar IoT sendiri, belajar AI sendiri kayak gitu. Nah, ternyata perkembangan teknologi AI ini dikolaborasi sama IoT, di mana kalau tadi sebelah kiri ini komponen yang mungkin bisa membantu diselesaikan masalahnya sama AI. Nah, kalau ini yang IoT. Jadi IoT ini ada teknologi gini ya, teknologi breakthrough of AI optimized chip ini termasuk yang dia itu edge computingnya di situ ya, adik-adik ya. Jadi seperti chip yang kita optimalkan untuk membantu menyelesaikan masalah IoT itu. Yang gimana itu? Yang seperti Google TPU. Kalau adik-adik pernah baca itu ya Google TPU. Kalau yang paling familiarnya lagi tuh Nvidia gitu ya. Nvidia kan sekarang beneran gila-gilaan ya. Dia pakai chip AI-nya itu ke dalam teknologi mereka gitu ya. Nah, lalu juga IoT ini ada 5G dan quantum communication connectivity. Jadi ini memang jaringan nggak pernah ketinggalan ya di dalam untuk menentukan kecepatan gitu ya, lalu untuk memprediksi latensi gitu ya, lalu untuk melihat kendala dari koneksi gitu dan lain-lain. Memang namanya IoT, Internet of Things, pasti erat juga kaitannya sama jaringan kayak gitu ya. Nah, lalu significant cost reduction of data transition ini dia memungkinkan pengiriman datanya itu semakin rendah gitu ya. Dan sistem IoT-nya itu agar apa? Agar bisa bekerja lebih hemat, lebih efisien. Nah, lalu semua ini digabungkan gitu, maka ada akhirnya ini ada lower cognitive analytic entry cost, ada AI self-learning breakthrough, ada universal IoT application gitu ya. Ini yang menjadikan IoT itu lahir gitu. Ada AI, ada IoT dengan komponen-komponen ini jika disatukan mereka lahirlah IoT. IoT gitu ya. Nah, lalu kita lihat di sini, jadi apa sih IoT? AIoT itu sebenarnya? Nah, kalau kita lihat di sini si AI ini dia identify patterns in data with machine learning to improve performance gitu ya. Dia mengidentifikasi pola kayak gitu. Dia mengidentifikasi suatu data itu seperti apa dengan apa dengan teknik yang machine learning, deep learning apapun itu gitu ya, yang mendukung si AI kayak itu. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan performance-nya kayak gitu terkait apa ya terkait apapun misalnya untuk datanya bisa ditransfer lebih cepat dan lain-lain gitu ya. Lalu AI itu juga automate repetitive tasks to save time gitu ya. Jadi dia juga sangat repetitif gitu terhadap kerja gitu ya untuk di waktu gitu. Lalu ada AIoT di sini kita bahas ke IoT-nya dulu. IoT ini connect diverse infrastructure and gathers critical data gitu ya. Jadi dia mengkoneksikan lalu ada provide oversight dan akhirnya kedua ini digabungkan gitu ya menjadi AIoT, provide real time data driven solution gitu ya. Lalu take proactive step to meet customers need gitu ya. Nah, ini dari Simfom ini saya ambil eh, apa sih namanya? Pengertiannya gitu ya. Oke. Nah, lalu kalau kita tadi sudah lihat bagaimana eh, mereka digabungkan, IoT kita sudah lihat, lalu IoT itu digabungkan dengan AI itu sudah kita lihat gitu. Lalu seperti apa sih lahirnya AIoT ini? Nah, AIoT itu muncul saat kebutuhan analisis data IoT itu secara cerdas tuh nggak cukup lagi dengan rule base gitu ya. Kayak tadi yang saya bilang kayak gitu, nggak bisa lagi nih manusia juga ikut peran di dalam apa namanya menghandle suatu mesin kayak gitu ya. Ada kebutuhan-kebutuhan sehingga manusia itu lebih untuk ke hal-hal yang lain. Jadi alat-alat itu seharusnya bisa bekerja sendiri kayak gitu ya. Nah, adanya itu akhirnya muncul ada pemikiran, oh gimana kalau misalnya AI ini kita kawinkan sama IoT gitu ya. Nah, berkembangnya itu setelah kemajuan dari AI atau machine learning kayak gitu ya di 2015 ke atas kayak gitu ya. Nah, jadi bagian dari revolusi industri 4.0 kayak gitu ya. Kalau kita lihat IoT, kalau teknologi dan big data gitu. Itu setiap kita kan di industri 4.0, tapi kan kita sudah mau menuju next industri ya, nggak di sini lagi. Nah, next industri kita itu adalah di AI gitu ya. Nah, apa perbedaan utama antara IoT dan AIoT? Kalau kita lihat di sini ya adik-adik, pertama itu di pemrosesan dan analisis datanya gitu ya, yang perlu kita bedain
Kayak gitu. Jadi adik-adik nanti jangan mau bikin IoT atau AIoT ya, terus nggak tahu kalau IoT itu harusnya gimana, AIoT itu harusnya gimana gitu. Dimana kita bisa mengidentifikasinya itu pertama dari pemroses dan analisisnya. IoT itu dia bergantung pada platform terpusat seperti platform IoT gitu ya, yang misalnya berbasis cloud itu mengumpulkan data, memproses data gitu ya, lalu dikirim ke server jarak jauh, lalu ada menyebabkan masalah latensi di situ. Nah, itu IoT kayak gitu ya. Lalu AIoT apa? AIoT itu menggabungkan edge computing gitu ya, yang perangkat-perangkat di sekitarnya ini yang memungkinkan perangkat itu untuk memproses data itu secara lokal. Jadi kalau kita lihat IoT ini masih harus punya waktu untuk dia mengirimkan data ke server, walaupun ya kita tahu mengirimkan data ke server itu juga hitungannya cepat kayak gitu ya. Kita terima lagi hitungannya juga cepat kayak gitu. Nah, tapi AIoT bisa lebih cepat dari itu gitu ya. Kenapa? Karena dia menggabungkan edge computing itu yang memproses datanya itu secara lokal kayak gitu ya. Jadi secara lokal itu yang ada di sekitarnya aja, yang di pinggir-pinggirnya, makanya dia dinamakan edge computing kayak gitu ya. Nah, hal ini itu mengurangi latensi dan memungkinkan pengambilan keputusan secara instan kayak gitu ya. Nah, ini cocok kali kan dengan adik-adik yang Gen Z ini yang semuanya pada mau instan kayak gitu, mau lulus S1 pun instan kayak gitu. Nah, dia mengurangi latensi, mengurangi pengambilan keputusan itu secara instan, saat itu juga lebih real time gitu ya. Yang penting untuk aplikasi real time seperti kendaraan otonom atau robotika industri. Nah, jadi yang kayak tadi humanoid yang tadi video yang kita lihat itu ya kayak gitu. Itu saat itu juga kan memang waktu pas mentraining robot humanoid itu butuh waktu yang lama ya. Kalau kita lihat prosesnya itu berkali-kali menyuruh dia itu membedakan mana garam, mana gula, mana saus, mana telur, mana tepung kayak gitu untuk dia bisa kayak tadi di video berapa menit yang kita lihat tadi dia udah bisa masak, udah bisa buka horden, udah bisa buka jendela dapur kayak gitu. Wah, itu hasilnya aja yang udah kita lihat, tapi di belakang itu memprosesnya itu butuh waktu yang cukup lama kayak gitu, belum lagi bug, belum lagi error. Nah, di sini kita bisa cukup yakin bahwa tidak akan pernah peran kita tuh digantikan kayak gitu ya. Tapi alat-alat itu masih butuh kita untuk memprogramnya, untuk memperbaikinya. Tapi ada informasi ke depannya bahwa sudah ada nanti mereka itu bisa self recovery gitu ya. Jika terjadi masalah di tubuh mereka, di perangkat-perangkat mereka, mereka bisa self recovery. Nah, itu yang sekarang lagi masih terus diteliti oleh para peneliti gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, otomasi dan kecerdasan. IoT itu mendukung otomasi berbasis aturan dasar gitu ya. Misalnya ketika ada sesuatu itu pada ambang batas, maka itu menjadi pemicu supaya alat-alat ini bekerja. Contoh waktu itu saya bikin IoT untuk penyiram pendeteksi amoniak pada kandang kelinci gitu ya. Jadi kandang kelinci kita tahu kan kelinci itu kalau misalnya sangat amoniaknya itu tinggi sekali ya, dan itu kalau misalnya orang yang pelihara kelinci itu kan sangat bau sekali itu, atau misalnya ada orang yang ternak kelinci membudidayakan kelinci, tetangga-tetangga tuh pasti terasa tuh bau-baunya amoniaknya kelinci. Nah, itu kan nggak, setelah saya teliti, saya riset, ternyata amoniak kelinci itu tingginya itu di saat malam kayak gitu ya. Malam hari mereka cenderung itu pipis, cenderung buang air besar kelinci itu. Nah, siapa sih manusia yang mau jaga malam-malam untuk membersihkan kandang kelinci kayak gitu ya? Ya kita mau tidur kayak gitu, istirahat. Nah, makanya muncul satu inovasi bahwa yuk kita buat penyiram otomatis kelinci gitu ya untuk pembersih amoniaknya. Kan itu harus dibersihkan, disiram gitu ya dengan cairan. Nah, masalah berikutnya adalah kelinci itu tidak gampang kena air gitu ya, nggak apa namanya, cukup sensitif. Kalau kena air itu dia bisa sakit, bisa apa kayak gitu. Nah, jadi kita teliti lagi, cari tahu lagi ada nggak cairan yang bisa membersihkan gitu ya. Nah, itu IoT. Kalau AIoT, dia memanfaatkan AI untuk memberikan otomasi cerdas gitu ya. Solusi AIoT itu dapat beradaptasi sangat dinamis terhadap perubahan pola-pola kayak gitu ya. Jadi dia peran AI-nya itu sudah sangat
bisa mengambil keputusannya sendiri gitu. Nah, lalu ketiga itu skalabilitas dan efisiensi. Kalau IoT itu menskalakan sistem IoT itu seringkali menimbulkan tantangan seperti konsumsi bandwidth gitu ya, penurunan efisiensi, lalu misalnya mengelola sejumlah besar real time data kayak gitu. Kalau IoT dia berskalanya itu efektif dengan memproses datanya itu di edge kayak gitu ya. Kalau di edge ini kan dia hanya mengambil data-data yang mau dia olah saja. Kalau IoT itu kan dia tarik semua datanya dulu kan, kayak gitu, tarik semuanya datanya dulu, nanti baru kita filter kayak gitu, dan lain-lain gitu. Tapi kalau AIoT dia hanya mengambil data-data yang penting untuk dia olah saja kayak gitu. Nah, AI-nya tuh di situ dia sudah bisa memilih kerja gitu ya. Jadi dengan adanya AI di dalam IoT itu dia meminimalkan kebutuhan bandwidth-nya gitu ya, sehingga efisiensinya itu tetap terjaga kayak gitu ya. Nah, banyak sudah yang terintegrasi juga dengan AI ya untuk di kalangan industri besar terutama. Lalu aplikasi dan kasus penggunaan. IoT itu fokusnya pada aplikasi seperti controlling gitu ya, monitoring kayak gitu untuk smart home kayak gitu untuk perangkat IoT untuk device-device yang lain kayak gitu. Dia fokusnya monitoring, controlling kayak gitu ya. Nah, kalau AIoT dia itu dirancang untuk secerdas mungkin gitu ya. Sehingga dia secara otonom, secara sendiri kayak gitu yang dia bisa bekerja sendiri, mengambil keputusan sendiri, pokoknya semuanya udah sendiri-sendiri lah, udah mandiri sekali kayak gitu ya. Kalau kita lihat perbedaannya tuh seperti itu. Oke, agak cepet ya mungkin ya. Nah, lalu ini faktor pendorongnya. Kalau tadi ada faktor pendorong IoT untuk bisa boom kayak gitu. Sekarang ada faktor pendorong AIoT yang dia bisa boom untuk menjadi eh, bergabung sama Gen AI gitu ya. Faktor pendorongnya apa? Lonjakan data dari IoT. Ini big datanya kayak gitu ya. Itu yang tadi saya bilang semakin banyak terkoneksinya perangkat-perangkat IoT itu maka big datanya itu udah semakin besar kayak gitu ya. Sampai kalau adik-adik tahu IPB itu rektornya itu fokus untuk mencari eh, apa ya? Alokasi penyimpanan data yang lain kayak gitu ya. Karena cloud aja juga sudah mulai menipis gitu ya penyimpanannya cloudnya itu kayak gitu. Jadi kemarin pernah dicoba untuk menyimpan di kaca kayak gitu, tapi ternyata nggak efektif gitu jika data disimpan di kaca. Akhirnya sekarang itu karena IPB itu juga sebenarnya pertanian ya, Bogor ada komputernya juga di situ, kayaknya di situ. Rektornya itu berfokus untuk menyimpan data tuh di DNA kayak gitu ya, di DNA masuk akal ya sih ya karena kalau kita ingin apa namanya mencocokologikan data antara manusia sama manusia itu kan bisa dari DNA ya berarti kan sifat DNA itu menyimpan informasi gitu ya nah itu alasan bukan hanya rektor IPB ya tapi juga eh, researcher dunia itu lagi coba meneliti ya bahwa DNA itu menjadi storage untuk kedepannya kayak gitu. Caranya gimana ya kita tunggu aja kayak gitu karena saya pun juga masih DNA siapa nih DNA manusia DNA hewan DNA tumbuhan nah, kayak gimana nih kayak gitu ya nah itu masih terus diteliti sama para researcher gitu ya nah ini faktor pendorongnya lalu kebutuhan prediksi dan deteksi anomali gitu ya ada banyak sekali anomali-anomali data kayak gitu ya yang hadir waktu pas IoT itu bekerja lalu kemajuan mesin learning gitu ya mesin learning yang kita lihat udah deep learning dan lain-lain gitu ya kayak Scikit-learn gitu TensorFlow TinyML kayak gitu ya ini sudah semakin maju kayak gitu jadi makanya IoT pun mau nggak mau kayak gitu ya nggak bisa bilang nggak mau harus harus mengikuti kayak gitu ya nah lalu ada edge computing memungkinkan AI itu di perangkat kecil jadi kalau kita lihat di sini traditional versus tiny-nya kayak gitu ya dulu yang dia computingnya itu 1 GHz kayak gitu ya dia bisa kalau dengan tiny device dia 1 MHz kayak gitu ya nah lalu memorinya itu yang penyimpanannya itu 512 MB dengan AIoT dia hanya bisa 2 KB. Dengan edge computing dia hanya bisa 2 KB sampai 512 KB gitu ya. Nah, kalau storage-nya yang penyimpanan data besar dari IoT itu bisa 6 GB, 4 TB kayak gitu ya. Dengan adanya AIoT dikombin sama edge computing dia bisa hanya 32 KB sampai 2 MB gitu ya. Powernya kayak gitu ya. Yang di sini 30 itu dia meningkat jadi 150 berarti dia lebih lebih powerful ya kalau kita lihat di situ. Nah, karena yang dikerjainnya juga sedikit. Nah, itulah eh,
pendorongnya sehingga muncul kayak gitu ya. Lalu algoritma kalau di dalam IoT itu kita cukup kesulitan ya mencari algoritma, apalagi anak-anak di komputer, di ilmu komputer di tempat saya di computer science itu sedikit-sedikit kita harus ada algoritma, sedikit-sedikit kita harus ada algoritma. Padahal juga jika suatu inovasi itu ada lahir dengan metode saja sih sebenarnya udah cukup. Cuman karena dia science, kesepakatannya harus ada algoritma. Nah, kalau di IoT itu tidak berhubungan sama AI, di AI IoT kita udah bisa main di algoritmanya. Banyak algoritma yang bisa kita embedkan ke dalam perangkat gitu ya. Ada untuk klasifikasi itu ada SVM, decision tree, CNN. Kalau untuk clustering dia ada K-means, untuk IoT groupingnya, lalu ada regresi, linear polinomial gitu ya untuk prediksi suhu, tekanan, lalu ada anomaly detection itu isolation forest, autoencoder gitu ya, lalu ada reinforcement learning itu optimasi keputusan otonom untuk sendiri gitu ya. Nah di IoT kita udah bisa main-main nih sama si algoritma kayak gitu ya. Nah sehingga kayak gitu kalau kita lihat di gambar sebelah IoT versus AIoT, ada IoT, ada AI, di mana AI ini dia mendukung edge computing, predictive analytics sama real time decision making. IoT ini adalah IoT connectivity, data collection sama real time monitoring, dan jika dia digabungkan maka mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga menjadi lebih powerful. Nah, apa proyeksi ke masa depannya kayak gitu ya. Nah, ini ada semua sistem IoT itu yang kompleks itu akan menggunakan AI gitu ya. Lalu migrasi dari cloud AI ke edge AI kayak gitu ya. Ini Tiny Machine Learning Kit. Kemarin waktu di kelas ada saya coba bawa untuk mahasiswa project, ternyata project di kelas juga mahasiswa kayaknya belum berani main di sini kayak gitu ya. Nah, itu ya memang sih seharusnya belum main main ke sini sih, cuma saya challenging aja kayak gitu. Nah, migrasi dari cloud AI ke edge AI, TinyML. Lalu lebih fokus pada AI explainability gitu kan, dan real time decision making gitu. Ini salah satu alat yang mendukung kayak gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat nih ada alatnya kayak gitu. Eh Nya kayak gitu, jadi nggak terlalu mahal ya, cukup murah kalau misalnya mau main-mainnya di situ gitu ya. Ya kumpulin uang-uang jajan sedikit boleh lah kayak gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan lahirnya AIoT dan sekarang itu lahirnya perangkat-perangkat AIoT yang untuk kita gunakan. Nah, ternyata AIoT itu pun juga dianggap masih belum maksimal, masih belum powerful kayak gitu ya. Karena apa? Karena hadir generatif AI gitu ya, Gen AIoT kayak gitu. Sehingga sekarang pun masih masih baru ya kayak gitu. AIoT IoT itu akan dikombin lagi sama generatif AI gitu ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, kapan munculnya kayak itu, dia sejak model LLM seperti GPT itu mulai stabil kayak gitu ya. Awal-awal kan GPT nggak stabil, Gemini juga belum stabil, DeepSeek juga belum stabil. Nah, saat udah mulai stabil itu dia di 2020-an ya, di sekarang-sekarang lah ya kan. Makanya sekarang IoT itu lagi diupayakan untuk dikombin sama Gen AI kayak gitu ya. Nah, lalu dia digunakan untuk meningkatkan user interaction dan reporting otomatis kayak gitu. Nah, kita lihat ini belum terlalu banyak dikomersialkan gitu ya secara masif, tapi potensinya ke depan sangat besar. Jadi kemarin ada seminar kayak gitu ya. Saya ikut seminar Kemendikbudmen gitu. Bukan Kemenristek karena kebetulan saya lagi buka sekolah untuk anak-anak kayak gitu, untuk anak SD, TK SD yang sekolahnya itu berbasis AI, coding dan robotika kayak gitu ya. Jadi kemarin ikut seminar dari Kemendikbudmen, ada salah satu narasumbernya itu yang sudah membawa satu alat gitu ya, mini robot lah gitu, dalam bentuk kotak gitu. Jadi alat itu dihidupkan saat kayak gini, saat kita bercerita kayak ini dihidupkan, dibiarkan dia mempelajari apa yang sedang kita diskusikan seperti itu. Nah, setelah kita selesai nih, misalnya diskusi, kita coba minta pendapat dari si robot ini gitu ya. Dan robot itu bisa memberikan pendapat dari sisinya dia kayak gitu ya. Jadi beneran kayak kita punya teman ngobrol satu tapi wujudnya bukan manusia kayak gitu. Dari mana dia bisa menangkap itu semua? Dari semua informasi yang kita bicarakan kayak gitu. Jadi dia dari informasi diserapnya dengan AI-nya kayak gitu, dia mencoba bisa masuk dengan percakapan kita. Sama kayak teman-teman nanya ChatGPT gitu kan, tanya apapun kan si ChatGPT-nya bisa jawab kayak gitu ya. Walaupun kadang masih ada bias kayak gitu ya. Dia nanyanya apa, kadang udah kita
bawa pertanyaan kemana-mana, dia akhirnya juga buyar kayak gitu, fokusnya kayak gitu. Nah, si alat ini juga seperti itu. Bedanya ChatGPT gitu ya, dia kita hanya text to text gitu ya, kita inputkan teks kayak gitu, dia jawabnya dengan teks kayak gitu ya. Kalau ChatGPT, ya bisa juga katanya sekarang udah mau di-upgrade untuk jadi suara. Tapi kalau si robot ini dia merekam kayak gitu, dan saat kita tanya, dia ngerti pertanyaan kita dan dia langsung jawab dengan suara juga kayak gitu ya. Nah, sudah mulai masuk ke tahap robot itu bisa diajak bicara gitu ya. Apa faktor pendorong dari IoT dan generatif AI ini hadir? Yaitu jelas kayak gitu ya. ChatGPT, Llama Meta gitu ya, Claude gitu. Terus misalnya Gemini kayak gitu. Apapun gitu yang kemampuannya itu memahami konteks dan dalam bahasa alami kayak gitu ya. Dia adalah yang pemicu IoT ini bisa mengerti IoT ini bisa dikombinasi sama Gen AI. Nanti kita lihat kayak gimana sih mereka bisa berkomunikasi antara perangkat sama ChatGPT gitu ya. Nah, tetap ada algoritma model yang digunakan, LLM yang sekarang juga banyak digunakan hanya untuk membangkitkan bahasa ya, kayak gitu, membangkitkan bahasa apapun, bahasanya dibangkitkan lagi, tapi masih belum banyak yang ya, kalau kita dibandingin sama yang lain-lain projectnya masih belum banyak LLM ini digunakan ke dalam IoT-nya gitu ya, karena memang dia baru kayak gitu. Nah, LLM, GPT, Llama, Cloud gitu ya, dan ini mereka itu masuknya lewat prompt engineering gitu ya. Template prompt-nya itu yang narasinya itu yang didesain untuk menjawab data yang ada dari sensor yang mereka tangkap nanti gitu ya. Nah, apa multimodal dari AI-nya yaitu integrasi sensor visual, suara, teks ke dalam model kayak gitu ya. Melalui apa mereka bisa berkomunikasi tentu ya dengan API-nya gitu, OpenAI API, LangChain dan lain-lain gitu. Ada banyak kayak gitu. Nanti kalau ada ketemu paper-paper yang bagus, banyak yang membicarakan hal-hal seperti ini kayak gitu ya. Nah, kenapa juga eh, ini segera harus di apa ya digencarkan penelitian terkait ini kayak gitu. Karena IoT ini kan dia ada user nih, kita penggunanya kayak gitu ya. Dan IoT ini terkoneksi sama si robot gitu ya. Robot yang tadi saya bilang yang bisa bantu kita masak, bisa bantu kita bersihin kamar mandi, bisa bantu kita bersihin tempat tidur kayak gitu ya. Terus dia juga ada penanaman artificial intelligence-nya, neuralnya gitu ya, dari neural yang kayak seperti manusia itu ditanam di IoT di alatnya juga. Lalu ada metodenya machine learning yang bisa mempelajari pola-pola itu, setiap ada pola baru dipelajari, setiap ada pola baru dipelajari, dan tentu menghasilkan data yang besar kayak gitu ya. Inilah integrasi yang akhirnya kalau saya lihat gitu ya, para researcher hebat-hebat itu sekarang itu memutuskan untuk segera IoT ini dikombin sama generatif AI kayak gitu ya. Lebih dari 40 miliar perangkat dengan 175 zettabyte pada tahun 2025 sekarang kayak gitu ya. Ya, sekarang masih 2025 ya. Nah, itu akan terus meningkat 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 ya. 175 zettabyte itu kita nggak tahu kalau misalnya data itu dalam bentuk wujudnya itu bisa disentuh gitu ya. Mungkin ya kayaknya kita udah nggak bisa gerak gitu ya. Semuanya data, semuanya data, semuanya data. Kayak gitu. Nah, itulah alasannya kenapa harus dikombinasikan IoT sama AI generatif. Nah, ada yang tahu ini siapa? Boleh. Wal-E nih, Wal-E. Wal-E. Siapa dia nih? Robot pembersih bumi, Miss. Robot pembersih? Robot pembersih bumi, Miss. Kalau di film. Oke. Coba kita lihat ya. Eh, siapa sih ini? Kita kenalan dulu. Oke. Kelihatan ya? Let's let's take a look at Newton.
do you like your new physics engine? You like it, huh? Yeah, I bet. I know. Tactile feedback, rigid body, soft body simulation, super real time. Can you imagine just now what you were looking at is complete real time simulation? This is how we're going to train robots in the future. Just so you know, Blue has two computers, two NVIDIA computers inside. Look how smart you are. Yes, you're smart. Okay. All right. Hey, Blue, listen. How about let's take them home? Let's finish this keynote. It's lunchtime. Are you ready? Let's finish it up. We have another announcement. You're good. You're good. Just stand right here. Stand right here. Stand right here. All right, good. Right there. That's good. All right, stand. Oke, itu yang sekarang sedang dilakukan sama NVIDIA. Kayak gitu ya. Ada dua chip di dalam Blue gitu ya. Ya namanya Blue gitu, tapi bukan nama sesungguhnya ya. Jensen Huang memanggilnya Hey Blue gitu. Jadi dia dipanggil aja lah robot Blue gitu. Tapi ya belum tahu dia ini. Oke, coba saya share lagi. Oke. Ya, Blue robot dari NVIDIA kayak gitu ya. Dari NVIDIA yang di dalamnya itu ditanam dua superkomputer di dalamnya, di dalam si Blue ini. Dan dia tadi kalau di videonya kita bisa lihat dia mengerti, kayak Jensen Huang itu bilang berdiri di sampingnya mengerti. Terus saat dipuji dia itu ada super real time gitu, dan ada banyak unsur fisika yang sangat canggih di dalamnya. Dia kelihatan sangat senang kayak gitu ya. Dari mana bisa robot itu bisa mengerti itu semua kayak gitu ya? Kalau tidak ditanamkan knowledge yang sangat sangat apa ya? Sangat banyak ke perangkat-perangkat itu gitu ya. Nah, ini yang sekarang si Jensen Huang itu lagi promosi gitu ya ke seluruh dunia kayak gitu, bahwa mereka sekarang NVIDIA itu beneran berada di superkomputer kayak gitu. Nah, apakah si Blue itu menggunakan generatif AI dan IoT? Ya, jawabannya ya, kayak gitu ya. Dia menggunakan generatif AI, digunakan untuk memahami dan merespon perintah manusia secara natural, gitu ya. Natural language processing, kayak gitu. Jadi kayak Jensen Huang tadi bilang berdiri di sebelah, dia langsung tahu berdiri di sebelah, kayak gitu. Waktu pas dipuji dia itu ya dia mengerti pada secara real time. Makanya Jensen Huang tadi bilang super real time, dia bilang kayak gitu, langsung mengerti, layaknya kita ngomong sama manusia langsung kayak gitu ya. Nah, lalu dia menghasilkan tindakan atau gerakan berdasarkan perintah, text to action. Yang diserapnya tuh apa? Yang diserapnya itu adalah teks gitu ya. Jadi saat suara diterjemahkan ke teks kayak gitu ya, dan dia mengerti kayak gitu, lalu dia langsung real time actionnya itu dia lakukan saat itu juga kayak gitu ya. Hampir kita lihat tadi nggak ada delay saat Jensen Huang tadi ngobrol sama si Blue kayak gitu ya, dia langsung ngerti kayak gitu ya. Lalu simulasi skenario menggunakan model pembelajaran mendalam gitu ya, deep learning. Pasti si Blue sebelum di launching dia sudah sangat banyak melalui try and error gitu ya, mengerti untuk memahaminya, dan udah pasti banyak knowledge yang ditanamkan ke dalam si Blue kayak gitu ya. Itu generatif AI-nya. Lalu IoT-nya ada kayak itu, digunakan apa, menghubungkan robot itu ke berbagai sensor kayak itu ya, kayak tadi ada kamera, lidar, suhu, tekanan, dan lain-lain. Apapun yang dibutuhkan sama si Blue itu dicoba, sensor-sensornya itu ada di tubuh dia kayak gitu. Jadi edge computingnya dia berkomunikasi di lokalnya aja kayak gitu ya, dan dia mengirim dan menerima pesan data itu secara real time kayak gitu ya di edge device. Ini nggak di cloud, ini nggak di cloud. Jadi NVIDIA ini dia pakai Jetson kayak gitu ya. Jadi dia edge device kayak gitu. Nah, dia juga autonomous movement dan interaksi fisik dengan dunia nyata kayak tadi ya. Begitu datang dia langsung apa, begitu orang tepuk tangan dia goyang-goyang kayak gitu ya. Nah, itu yang sekarang sudah hadir AIoT dan
IoT dan Gen AI gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa komponennya. Kalau kita lihat ya, NVIDIA Jetson di sini dia itu ada otak robot. Lihat, dia pakai Edge AI computing gitu. Otaknya dia pakai Edge AI computing. Lalu ada NVIDIA Isaac ini ya, Frost, dia ini framework yang simulasi untuk kendali robotnya. Kayak gitu, perannya untuk itu. Lalu ada Omniverse, ini untuk simulasi dunia nyata. Kayak gitu ya, dengan dunia yang sebenarnya. Lalu ada generative AI gitu ya, gitu. Generative AI, LLM, multimodal, ini untuk memproses perintah pengambilan keputusan. Kayak tadi saat dia disuruh pindah, dia langsung bisa memutuskan, oh aku pindah, kayak gitu ya. Lalu ada sensor IoT gitu ya. Di lingkungan nyatanya itu kamera, ada lidar di situ, ada AMIU kayak gitu di situ gitu ya. Jadi kalau ditanya Blue Robot itu diciptakan dari Gen AI dan IoT, yang pertama dihadirkan NVIDIA kayak gitu ya. Nah, apa Robot. sebenarnya perbedaannya ya? Kayak gitu. Kalau kita lihat, Gen AI itu bisa menerjemahkan data sensor ke dalam narasi bahasa alami. Kayak gitu ya. Kalau biasanya data sensor itu kita visualisasikan gitu ya. Oh, ternyata 31 derajat Celcius kayak gitu. Kita baca ya, baca visualnya. Oh, 31. Oh, misalnya suhunya lembab dan lain-lain. Kita baca. Tapi kalau adanya Gen AI itu dirubah, data itu tidak lagi divisualkan tapi diubah ke dalam narasi bahasa alami kayak gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan rekomendasi atau ringkasan otomatis berbasis prompt gitu. Nah, cocok untuk sistem interaktif, sistem digital ataupun hal yang lain-lain. Fungsi tambahannya apa? Itu ada sensor, ada data, ada prompt, ada Gen AI dan ada output gitu ya. Nah, di mana dia itu terembed natural language generation di situ gitu ya. Soalnya nanti custom responnya itu suhu terlalu tinggi nyalakan kipas. Sebenarnya kalau kita lihat kan beberapa produk-produk yang dari Google kan juga sudah ada ya yang seperti itu. Karena kan memang udah cukup lama dihadirkan kayak gitu. Nah, lalu ada nggak kalah pentingnya ternyata AWS kan selalu update ya, paling cepat update-nya kayak gitu. Nah, si AWS ini juga sudah menyediakan layanan generatif AI kayak gitu untuk IoT-nya juga ya. Ada interactive chatbot, ada automated IoT data analysis, ada generative AI, ada IoT Edge, ada IoT sintetik gitu ya. Kalau misalnya kita mau melatih robot itu tapi kita belum punya data, kita bisa bangkitkan data sintetiknya kayak gitu. Lalu ada IoT low code assistant kayak gitu. Ini AWS itu menyediakan layanan ya pasti untuk kebutuhan bisnis ya. Kalau misalnya kita nggak punya server, nggak punya yang lain-lain, mereka bisa menyediakan kayak gitu ya. Nah, lalu kita lihat di sini teman-teman mungkin di pertanian ya sama smart building kayak gitu ya. Kalau untuk membedakan nanti mau dibikin skripsinya, oh mau IoT, IoT atau IoT Gen AI ya, kayak gitu kita lihat. Misalnya dari pertanian, IoT-nya apa? Hanya dari sensor kelembapan, kayak gitu ya. Oh dia bisa mendeteksi, bisa mendeteksi, bisa mendeteksi. Nah masuk AI dia bisa memprediksi gitu ya, memprediksi kebutuhan airnya itu berapa, kayak gitu ya. Memprediksi kebutuhan misalnya di misalnya kalau misalnya di pertanian disiram airnya itu butuh berapa lama penyiraman kayak gitu. Nah, itu AIoT. Kalau IoT digabung sama Gen AI-nya yang akan menjawab kapan saya harus menyiram. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi dia langsung ya 10 sampai 15 menit lagi. Baik. Terima kasih, Pak Tri. Gitu ya teman-teman, untuk pertanian smart building kesehatan juga sama. Jadi bedanya IoT itu sensor deteksi sensor IoT AIoT itu dia memprediksi, IoT Gen AI dia yang akan menjawab secara bahasa alami gitu ya. Nah ini juga kesimpulan perbandingannya karena kita udah mau cepet. Ini juga arsitektur. Nanti kalau saya cerita di sini lama ya, saya terlalu bersemangat ini menyiapkan materi untuk adik-adik semua. Ini IoT Synthetic Generation ini saya mau cerita sebenarnya gimana kalau misalnya datanya belum ada, kita mau melatih alat kita mau melatih robot kita bangkitkan datanya, Synthetic Data Generation kita bangkitkan bisa kayak gitu ya. Dari apa ya? Dari API yang sudah ada kayak gitu ya. Jadi bisa kayak gitu. Cuman ini nanti kalau misalnya ya nggak sempat diceritain ya. Ini IoT in the area of generative AI. Jadi memang sudah sekarang eranya itu lagi
bukan lagi di IoT, eranya bukan lagi di AIoT, tapi eranya itu sekarang ada di generative AI dan IoT devices gitu ya. Jadi memang mereka sudah gabung menjadi Gen IoT gitu. Nah, ini kalau kita lihat aplikasi dari application of generative AI untuk IoT itu relate-nya ke domain yang mana ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau selama ini kita lihat, wah, metaverse tuh kayaknya kan sangat sulit sekali deh kita combine dengan beberapa bidang ilmu. Tapi sekarang dengan generative AI dan IoT gitu ya, ternyata kita bisa main-main di metaverse kayak gitu ya. Kan udah banyak orang nggak mau main metaverse karena ya gitu-gitu aja kan. Nah, tapi sekarang adanya Gen AI sama IoT dia bisa. Lalu ada robotik. Nah, ini teman-teman yang lagi saya cukup tertarik gitu ya di sini gitu karena kayaknya cukup relate kalau Gen AI itu kita embed ke robot gitu ya. Lalu ada autonomous vehicles, ini ya udah ada ya kayak Tesla dan lain-lain kayak gitu. Lalu ada mobile network, cyber security di sini juga, lalu ada healthcare gitu ya. Ini beberapa domain, ada banyak lagi domainnya kayak gitu ya, tapi ini yang secara garis umum saja. Nah, lalu kita lihat dari AI generated-nya tadi, nanti kalau misalnya mobile network dia bisa ini bisa jadi panduan teman-teman nanti waktu mau skripsi ya, kayak gitu. Oh, ternyata saya mau robotik gitu. Robotik itu bisa apa? Bisa time series, bisa vehicular, bisa network, bisa video, bisa audio, bisa code gitu ya. Nah, yang metaverse dia bisa semua gitu ya. Ini beberapa checklist ini yang bisa kita kerjain lah istilahnya ya, kalau kayak gitu. Nah, ini challenge generative AI for IoT. Jadi kalau teman-teman mau terjun gitu ya ke Gen AI dan IoT, ini ada banyak high resource demands gini. Prompt engineering, on device inference, offloading gitu ya, on device fine tuning, moderate learning, security, standardization. Nah, yang agak selalu menarik itu adalah di security gitu ya, teman-teman ya. Pasti yang setiap IoT dulu security juga, AIoT security juga karena terkait data ya. Gen AI dan IoT ini juga security juga gitu ya. Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dari sistem cerdas itu gitu ya. Faktornya itu perangkat keras kayak gitu. Yang pertama ada IoT board ESP32 Raspberry Pi yang itu harus dilindungi dari akses fisik dan gangguan firmware kayak gitu ya. Nah, lalu ada firmware-nya OS gitu, kita harus update rutin gitu ya, injeksi untuk mencegah injeksi kode berbahaya di dalamnya kayak gitu. Lalu ada jaringan, ini penggunaan VPN. Nah, ya teman-teman di sini ilmu jaringan komputernya, penggunaan VPN, enkripsi end-to-end gitu ya, segmentasi VLAN-nya dan jaringan IoT-nya kayak gitu. Nah, di sini tantangannya. Lalu ada model AI, Gen AI, ini harus tahan terhadap adversarial input, backdoor attack, dan prompt manipulation gitu ya. Di sini tantangannya. Lalu ada user behavior kayak gitu ya. Ini terkait API. Nah, apa sih contoh serangannya dan apa solusinya kayak gitu ya. Contoh jenis serangan nanti untuk di Gen AI dan IoT itu adalah man in the middle gitu ya, MITM, penyadapan komunikasi sensor ke cloud. Itu kalau kita mainnya ke cloud gitu ya, itu gitu. Maka solusinya adalah di TLS atau SSL-nya plus autentikasi mutualnya. Di situ solusinya gitu. Lalu ada data poisoning. Ini sensor rusak mengirimkan data yang salah. AI belajar dari data yang korup sehingga AI itu salah membuat keputusan. AI salah membuat keputusan maka hasilnya salah, maka beremet lah kesalahannya kayak gitu ya. Solusinya apa? Validasiin inputnya gitu. Plus outlier detection-nya itu harus ada gitu ya. Lalu ada adversarial prompting, ini pengguna itu memasukkan prompt jahat ke LLM, bisa kayak gitu ya, sehingga nanti bypass instruksi dari sistemnya itu bisa salah kayak gitu ya. Maka kita harus solusinya itu di prompt guardrails-nya itu atau di plus API moderation-nya gitu. Lalu ada firmware hijacking, ini perangkat IoT-nya itu di flash ulang kayak gitu ya, supaya memastikan kembali dia bersih lah kayak gitu ya. Nah, ini untuk apa? Solusinya gimana? Itu secure boot itu plus signature verification gitu. Lalu yang terakhir ada privilege escalation, ini akses sistem backend tanpa izin. Ini bisa jadi gitu ya. Nah, solusinya juga ada RBAC gitu ya dan audit trail. Nah, ini contoh serangan dan beberapa solusinya. Setiap serangan itu pasti ada solusinya. Solusinya untuk dari yang sudah ada sendiri itu ada
Keyseq bird gitu ya. Keyseq bird ini, crypto section bird ini, ada secure bird, ada can bird gitu ya. Ini bisa kalau misalnya teman-teman mau mencoba-coba mengamankan kayak gitu terkait IoT dan generative AI-nya kayak gitu bisa pakai keamanan-keamanan yang sudah ada kayak gitu ya, teman-teman. Nah, lalu juga teman-teman kemarin gitu ya, Nvidia itu roadshow gitu ya ke beberapa universitas, salah satunya ke USU Singgah gitu ya. Jadi yang si apa namanya ya, yang di Indonesianya, Nvidia leader Indonesianya datang, mereka itu ternyata sudah lebih dulu mengerti ada masalah security itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya buka ChatGPT atau buka Gemini atau yang lain-lain, ingin mengupload file skripsi gitu ya, atau ingin upload apapun lah kayak seperti itu, terus teman-teman upload lah file yang sangat krusial kayak gitu ya. Nah, itu kan akan dipelajari oleh si ChatGPT-nya, si AI-nya akan dipelajari, dan itu akan menjadi data selanjutnya yang akan dia berikan juga ke orang lain gitu, karena kan makanya bersama kayak gitu ya. Kalau kita pakai OpenAI, pakai Gemini kan pemakaiannya bersama gitu, servernya kita akses bersama, dan itu menyebabkan tidak ada kerahasiaan data lagi gitu ya. Makanya teman-teman jangan pernah upload hal-hal yang sangat privacy itu ya ke ChatGPT, ke Gemini ataupun apapun kayak gitu ya, data penelitian apapun itu kayak gitu ya, karena itu akan menjadi knowledge baru buat si ChatGPT-nya kayak gitu. Nah, karena ada masalah security ini kayak gitu ya, yang kita nggak tahu nanti bisa disalahgunakan atau gimana kayak gitu. Ada masalah ini, Nvidia itu menghadirkan GeForce RTX AI kayak gitu ya. Dia laptop, tapi laptopnya di dalam itu sudah ada LLM AI-nya kayak gitu. Jadi seperti kita berinteraksi sama Gemini, seperti kita berinteraksi sama ChatGPT, seperti itulah di laptop si Nvidia ini ada gitu ya. Jadi karena dia lokal di laptop itu sendiri gitu ya. Jadi kita bebas nih mau mengupload data kita, mau menanyakan apapun yang krusial kayak gitu ya, mau mengupload foto kita digantikan jadi Ghibli, jadi apa kayak gitu ya, terserah kayak itu, karena dia hanya beroperasi di laptop kita aja kayak gitu tanpa diketahui sama orang. Jadi kita asisten pribadi lah jadinya ya. Nah, itu Nvidia sudah menghadirkan GeForce RTX AI ini gitu ya. Wah, itu keren sekali sih, dan itu LLM-nya kayak gitu akan terus diupdate sama mereka kayak gitu ya. Jadi knowledge-nya itu akan terus ditambah sama mereka tanpa mengambil knowledge yang kita kasih kayak gitu ya. Kan kalau kita ngasih ngupload apapun ke dalam laptop itu, nanti itu akan menjadi konsumsi si LLM yang ada di dalam tanpa harus keluar lagi. Tapi mereka akan upgrade misalnya knowledge umum ke dalam itu ya kayak gitu. Nah, itu Nvidia hadir sama GeForce RTX AI. Jadi solusinya salah satu kalau misalnya mau agak aman kayak gitu ya, maka belilah laptop. Jadi saya kayak marketing Nvidia ya, belilah laptop yang sudah ada generatif AI-nya di dalam kayak gitu. Nah, ini contoh teman-teman yang sudah sedikit saya kerjakan kayak gitu ya. Ini dia berbasis AIoT gitu ya. Jadi mainnya sudah di AIoT, berbasis AIoT pakai Raspberry 5 gitu ya. Raspberry 5 ada dia gunakan model YOLO untuk ngetraining. Ini untuk apa? Untuk banjir rob kayak gitu ya. Untuk banjir rob, banjir yang dia nggak banjir pasang sedikit-sedikit itu yang tapi memang sangat cukup meresahkan kayak gitu ya. Nah, ini saya nggak cerita arsitekturnya, cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini ada sensor-sensornya, lalu ada SP32, ada Raspberry Pi, ada jaringan, terus dia ngambil gambar juga, ada dataset, ada model di sini dengan algoritma YOLO kayak gitu kan, training dan lain-lain, sehingga nanti dia secara otomatis bisa memberitahu bahwa ini air rob akan terjadi banjir rob. Nah, ini dia kalau rangkaian alatnya seperti ini, teman-teman. Dia mendeteksi namanya RoboQ. Saya kasih nama RoboQ, sistem deteksi banjir rob berbasis IoT dan YOLO versi 8 gitu ya. Dia mendeteksi area yang terdapat banjir rob dengan mendeteksi panjang air pasang melalui multi sensor gitu ya, bertujuan meningkatkan komunikasi inklusif gitu ya. Salah nih, bukan. Tercopy paste. Nah, lalu teknologi yang digunakan computer vision sama deep learning. Nah, lalu ada ini yang sedang kalau yang banjir rob itu sudah hampir rampung. Kalau ini yang baru nggak baru kali ya, tapi masih baru dimulai, itu ada rescue
kayak gitu ya. Tadi ada RoboQ, ada DressQ kayak gitu. Ini smart drone untuk pendeteksian korban bencana berbasis computer vision dan deep learning. Jadi yang kayak saya bilang tadi, drone itu mahal sekali ya untuk yang dia ada lidarnya dan lain-lain gitu, mahal sekali kayak gitu. Jadi saya bersama beberapa mahasiswa itu coba buat drone sendiri gitu ya. Dia tujuannya untuk dia menggunakan teknologi deep learning dan terkoneksi computer vision itu untuk mengenali program secara otomatis lewat pengalaman yang diberikan gitu ya. Jadi sini Gen AI-nya kita masukin kayak gitu. Ada pengalaman yang kita tanam di dalam sini, ada knowledge yang kita tanam. Tujuannya buat apa? Mengidentifikasi pola kompleks dalam data gitu. Untuk apa? Dia itu nanti untuk menemukan korban-korban bencana kayak gitu ya. Seringan kita ngelihat eh, ada korban bencana yang tidak tidak apa ya tidak diketemui berhari-hari, sekali ketemu dia udah meninggal. Mana tahu mungkin dalam beberapa hari itu dia belum meninggal kayak gitu, tapi karena telat sekali eh, kita menemukannya kayak gitu ya, tim SAR menemukannya akhirnya dia meninggal kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya drone ini itu ada thermalnya, ada lidarnya, ada flare-nya, nanti dia yang akan mendeteksi gitu ya, dengan AI tentunya dia akan mendeteksi secara secara otonom gitu ya, secara sendiri bahwa ada nggak di bawah pohon, ada nggak di bawah runtuhan kayak gitu ya, di bawah runtuhan ada nggak korban bencana kayak itu. Kalau ada kan dia langsung memberikan respon secara real time gitu ya, karena generative AI memberikan respon secara real time bahwa di sini ada. Jadi kita langsung menuju lokasi. Jadi harapannya bisa apa ya bisa mendeteksi korban-korban bencana itu yang sulit ditemuin itu lebih cepat kayak gitu ya. Jadi jadi ini masih belum sempurna, ini masih rancangan dan masih sedang kita rangkai kayak itu. Jadi belum melalui tahap uji kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini mungkin sudah cukup habis waktunya ya. Ini ada tema proyek nih, Smart Greenhouse Monitoring System. Fokusnya itu memantau mengendalikan suhu kelembaban tanah, intensitas cahaya untuk pertanian sayuran secara otomatis dan cerdas. Ini tadi awalnya saya pengen diskusi di sini ya, teman-teman. Pengen diskusi dengan tema yang ini, kira-kira teman-teman bisa nggak memprediksi apa saja kayak gitu. Nanti kita sama-sama bahas fiturnya apa saja, IoT-nya apa, tools tambahannya apa, model mesin learning-nya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, itu cuman eh, sepertinya waktunya sudah habis ya. Yang jelas nanti kalau untuk Gen AI itu misalnya kita user apakah tanaman butuh disiram sekarang, Gen AI-nya langsung menjawab dengan bahasa alami berdasarkan kelembapan tanah 29% dan prediksi cuaca cerah, ya tanaman sebaiknya disiram. Gitu ya. Jadi kita langsung talk to talk sama si alatnya gitu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sharing. Kalau masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, mungkin boleh teman saya kembalikan aja kepada Pak Triwidodo. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa pemaparannya. Mohon maaf ya Ibu ya atas keterbatasan waktu sehingga materi yang padat tadi itu sulit disampaikan secara maksimal Ibu. Mohon maaf sekali materinya kebanyakan terlalu bersemangat. Oke, baik Ibu. Oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, itu adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin di sini kita akan coba 3 penanya dulu ya mungkin. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa ada yang bisa bertanya, boleh dari fitur raise hand atau dari kolom komentar. Oh, mungkin yang pertama boleh dari kakak moderatornya dulu ya, yaitu Kak Edistira, boleh? Mohon izin Bapak Ibu sebelumnya. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Hayatun Nufus. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Husnul Edistira. Ya, Mbak Mbak Edis ya panggilannya. Iya, betul Mbak Edis. Pertanyaan saya adalah bagaimana AI dapat menjamin keamanan data dalam jumlah besar, mengingat salah satu peran dari AI adalah menarik keputusan penting dari kumpulan data-data yang besar. Cukup itu saja, Ibu Uun. Terima kasih.
Ditampung dulu atau langsung jawab Pak Tri atau Mbak Idris? Mungkin langsung dijawab aja mungkin ya Bu ya, biar. eh Keamanan ya Mbak ya dalam mengamankan data kayak gitu. Ini sebenarnya nggak PR nggak PR kita aja ya, tapi PR se-Indonesia kayak gitu karena tadi saya katakan bahwa tidak ada yang aman kayak gitu. Kalau misalnya bagaimana cara kita mengamankan, mungkin ada beberapa cara. Kayak tadi ada beberapa dari kripto algoritma kripto yang kayak si Bird tadi kayak gitu, itu udah dibuat sebenarnya kayak itu untuk mengamankan data, untuk mengamankan jaringan terhadap data yang dari big data dari IoT ini. Nah, cuman masalahnya kayak gitu, seberapa seberapa handalnya dulu kemarin waktu pas S2 itu pas saya S2 itu kita kan penelitian bareng tuh, mungkin Mbak Mbak Tia kenal nih si Asgar, Mbak Asgar. Nah, itu kan dia mengamankan data yang ada dari bawah ke cloud tuh. Nah, dia ngamanin itu pakai algoritma kecak namanya kayak gitu. Jadi mengamankannya itu bisa pakai algoritma kripto, dienkripsi, dideskripsi, di apalah gitu. Dan sudah ada yang tadi saya sampaikan di slide kayak gitu kan, ada yang si Bird yang dari Bird tadi udah ada itu untuk mengamankan. Tapi balik lagi, seberapapun kita ingin mengamankan data, ya akan kuat juga ada yang ingin membobolnya kayak gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak kita mengamankan 100%? Nggak ada yang tahu kayak gitu. Selagi datanya tuh aman, tidak ada masalah, ya sejauh itu aman kayak gitu. Kayak data kita lah kayak gitu ya, data data kependudukan kita, data apapun kita, data akun bank kita di Indonesia kayak itu, selagi nggak ada masalah kita ditipu, nggak ada kita menerima tipuan, berarti data kita aman. Tapi kalau ada yang sudah dihubungi dan berhasil ditipu, berarti data dia udah nggak aman gitu. Begitu juga di perangkat IoT dan AI kayak gitu ya, akan ada segala cara yang kita lakukan untuk mengamankan, kayak dari AWS tadi juga ada kayak itu, cuman balik lagi kayak gitu, nggak sepenuhnya aman gitu ya Mbak Edis. Jadi nggak ada yang berani jamin aman 100% tuh, nggak ada yang berani jamin gitu. Baik, terima kasih Bu Un. Iya, mungkin sejalan ya sama pertanyaan eh, Galih Kukuh ini gitu ya, kan juga menanyakan keamanan jaringan secara real time gitu ya. Itu mungkin cukup terjawab ya dari situ. Oke, baik. Berarti dua pertanyaan sudah terjawab ya, Ibu ya. Nah, itu makanya Bu Un, ini anak-anak ini memang saya sarankan betul untuk mengambil kalau di teknik komputer ini, kriptografi ini sebenarnya mata kuliah pilihan, Bu. Tapi mata Hmm, kuliah pilihan yang sangat penting untuk diambil. Karena ya. seperti tadi, itu bisa untuk apa namanya dikolaborasikan dengan IoT mereka untuk mengamankan data mereka. Betul sekali. Seharusnya mata kuliah pilihan diwajibkan gitu, Bu. Iya, itu mata kuliah pilihan yang wajib ya, Bu. Iya, jadi selagi ada mata kuliah mata pilihan itu diwajibkan kayak gitu. Karena di Betul. hukum pun juga sangat dianjurkan tentang kriptografi kayak gitu. Karena kan algoritmanya banyak, dan apapun yang kita lakukan teknologi itu semuanya butuh pengamanan data kayak gitu. Nah, itu yang sampai sekarang itu belum aman Nah, ini gitu. jadi pengetahuan bagi anak-anakku sekalian. Jadi harap nanti untuk pilihan diprioritaskan mengambil kriptografi untuk keamanan data. Begitu. Tadi udah dijelaskan oleh Bu Uun tadi ya, seperti apa pentingnya kriptografi untuk mengamankan data, khususnya di data yang digali melalui teknologi IoT yang memang itu banyak kalian kerjakan. Betul sekali. Gitu. Mungkin ada lagi adik-adik, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Om, silakan Davi. Di mute kan? Eh, mungkin izin memperkenalkan diri dahulu, saya Davi Nufrizal dari Universitas Teknokrat Indonesia dan dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 2023. Pertanyaan ini saya tujukan ke Miss 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 Uun, Miss Ya. Uun, tetapi juga ada kaitannya sedikit dengan Pak Sam. Nah, pertanyaannya itu yaitu kapan kita sebaiknya mulai menggunakan AI dalam proyek IoT kita? Contohnya proyek IoT yang simple, sederhana, menggunakan contohnya seperti monitoring suhu dan kelembapan. Nah, kapan sebenarnya kita perlu melibatin
teknologi AI. Apa aja indikator ataupun kondisi yang membuat AI ini menjadi penting atau justru berlebihan dalam alat kita? Apakah ketika output dari kondisinya itu sangat beragam, jadi kita butuh menggunakan AI atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin Pak Sam dulu deh, karena Silakan pertanyaannya Pak Sam. Mohon maaf Pak Dodo, tadi ada mahasiswa jadi kurang memperhatikan. Boleh diulang tadi? Oke Pak, jadi intinya kapan kita sebaiknya menggunakan AI di dalam ibaratnya Internet of Things seperti itu Pak. Dalam kondisi-kondisi seperti sensor, kita menggunakan sensor suhu, kelembapan dan lain-lain. Jadi kapan kira-kira kita sudah bisa menggunakan AI-nya seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Mas Dodo ya. Oke, mungkin untuk jawaban AI, mungkin nanti minta dilengkapi dengan Ibu Uun ya, karena saya memang belum menggunakan AI dalam proyek-proyek saya. Jadi menurut saya kalau untuk penggunaan AI dalam IoT itu nanti memang lebih fokus nanti ketika data-data itu butuh apa namanya untuk pengambilan keputusan ya mungkin ya. Jadi seperti contohnya kemarin ada proyek dari salah satu mahasiswa di sini untuk mengenali apa namanya tanaman misalnya hama tanaman. Nah, untuk mengenali beberapa hama tanaman kita butuh ribuan data. Nah, ribuan data ini nanti akan dibutuhkan apa namanya algoritma dari AI ya. Misalnya jenis hama apa berdasarkan foto. Nah, ketika foto itu untuk dideteksi maka dia harus butuh database foto yang sangat banyak. Ya, misalnya di training dulu datanya, di training dulu dari misalnya ada 10.000 foto hama. Nah, ketika nanti IoT itu akan mendeteksi the real hama yang ada di daun misalnya, dia nanti akan mencari kira-kira foto ini sesuai dengan data training yang mana tadi. Nah, dari situ nanti bisa ditentukan. Oh, misalnya, oh ini adalah hama A, oh ini adalah hama B. Nah, dari situ baru kita bisa atau butuh menggunakan AI. Jadi butuh machine learning gitu ya untuk kemudian klasifikasinya dan lain-lain. Maka dari situ kita sangat membutuhkan yang namanya AI. Ya, mungkin bisa ditambahkan dengan Ibu Uun. udah lengkap itu dari Pak Sam, udah ngasih contoh nyata lagi. Iya, mungkin agak melengkapi sedikit lah. Udah lengkap sebenarnya. Jadi, Dek, kapan kita menggunakan AI? Balik lagi tidak apa ya? Kita lihat kondisi. Dia balik lagi ke kondisinya. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau memang perangkat yang mau kita buat itu, kayak contoh dari Pak Sam tadi, dia untuk mendeteksi satu hama dari daun, ya itu kan berarti kan urgent ya untuk digunakan AI. Maka gunakan AI. Tapi kalau misalnya sesuatu hal yang ingin kita lakukan itu nggak urgent untuk digunakan AI, ya nggak usah, cukup IoT saja. Jadi nggak semata-mata karena sudah ada AIoT, sudah ada generatif AI, semuanya harus kita arahkan ke sana. Nggak juga. Jadi kalau misalnya nggak mubazir, supaya jangan mubazir, kalau cukup IoT ya sudah cukup IoT aja. Kalau misalnya proyeknya cukup simple kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ada pengenalan kayak dibilang Pak Sam tadi, ya kita masukin algoritmanya di situ kayak gitu. Ya berarti AIoT. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan yang lebih mendesak lagi, misalnya ya kayak gitu ya, kita baru pindah ke generatif AIoT kayak gitu. Jadi lihat kondisi. Jadi kapan? Kalau ditanya kapan kita harus menggunakan AI, balik lagi lihat. Makanya tadi saya tadi ada beberapa fokusnya tadi saya pengen ngajak diskusi itu untuk mengasah critical thinkingnya adik-adik. Kalau misalnya kita maunya di sini nih, kita di IoT aja cukup atau kita seharusnya pindah nih ke IoT atau kita pindah nih ke Gen IoT kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke permasalahan itu yang kita analisis
kayak gitu ya. Nah, baru kita bisa menentukan keputusannya. Kalau kata Pak Sem tadi, kita gunain AI atau enggak, kita gunain generative AI atau enggak, gitu. Itu balik lagi ke masalah yang ada. Jadi nggak semua masalah harus ter-AI AI, gitu ya adik-adik ya. Gitu ya Davi ya. Oke, gimana Davi? Apakah ya? Iya Pak, sudah terjawab Pak. Oke. Mungkin satu sesi pertanyaan lagi ya, Ya, mengingat boleh. waktu. Ya, teman-teman mahasiswa mungkin satu lagi. Ini udah paham atau sangat paham? Sepertinya sudah sangat paham mungkin ya. Izin bertanya. Ya, boleh. Siapa tadi? Siapa ya tadi? Ada Saya Yusman. Oh, Oh, Ade Yusman. Oke. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Adi Usman Pratama, NPM 1931627 ya. Untuk awal saya ingin bertanya, apa perlu perlukah ini apa tuh untuk kedepannya nanti kita menambahkan pembelajaran AI kan untuk di apa fakultas apa teknik komputer ini. Terima kasih. Oke. Wah, ini kayaknya pertanyaannya ke Ya, Kapro gini. ya benar Ibu. Sepertinya ini Kak Prodi yang harus bisa menjawabnya. Silakan Ibu Tia. Oke, ya baik. Ini Ade harusnya datang ke ruangan saja ya, konsultasi gitu ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Bagus ini ya, Ade menanyakan terkait dengan kurikulum ya. Nah, untuk kurikulum itu memang saat ini kecerdasan buatan itu masih di mata kuliah pilihan karena memang kita kan ada MBKM ya, mata kuliah Merdeka Belajar ini memang menyulitkan sebenarnya ya, kalau boleh jujur, karena harus mengkat beberapa mata kuliah memang itu sebenarnya mata kuliah yang sangat dibutuhkan oleh prodi, tapi itu harus di-cut karena ada target MBKM. Nah, ini alhamdulillah nih untuk yang kepengurus yang kepemimpinan sekarang, ini MBKM sepertinya sudah mulai mau dilunturkan. Nah, tetapi belum ada peraturan fixnya bahwasanya apakah MBKM ini benar-benar fix dihapuskan atau seperti apa kalau memang ini dihapuskan. Nah, ini beberapa mata kuliah nanti akan di-up menjadi mata kuliah wajib seperti mata kuliah kecerdasan buatan, kemudian kriptografi ini akan di-up menjadi mata kuliah wajib. Semoga saja itu nanti bisa terlaksana begitu ya. Jadi nanti MBKM-nya MBKM internal. Nah, yang mana justru malah MBKM-nya yang kita mundurkan menjadi pilihan begitu. Gitu ya. Ade ini seharusnya memang sudah harus gitu itu menjadi mata kuliah wajib sebenarnya. Tetapi karena kita punya banyak mata kuliah yang saat ini lebih wajib lagi, jadi masih itu mata kuliah yang kita pertahankan. Semoga nanti MBKM-nya bisa bergeser, maka mata kuliah kecerdasan buatan dan kriptografi bisa kita naikkan menjadi mata kuliah wajib. Seperti itu ya, Ade ya. Oke, terima kasih. Saya hanya memberikan sarannya itu aja. Terima kasih. Oke. Seperti itu, nggak sabar mau mengintegrasikan AI itu. Betul Bu Uun, karena memang mereka ini sangat bersemangat gitu ya. Tadi sudah dapat materi dari Bu Uun. Waduh, ini AI ini berarti perkembangannya sudah sangat luar biasa gitu ya. AI saja belum dikuasai gitu, tapi sudah ke generatif Dan AI akan gitu segera kan. muncul itu Nah, ini Super AI sama Super AI yang di tahun 2040 itu Strong AI, nanti yang di tahun 2070 itu diprediksi Super AI. Nah, Nah, itu berarti nanti kita ini saja ya, kita ajak Bu Uun untuk bergabung menjadi dosen di Universitas Teknokrat Indonesia gitu ya. dia yang bilang siap tapi AI kita belum gitu. Oke, ya, baik. Ini luar biasa sekali nih perkembangan dari AI IoT gitu ya, luar biasa. Dan semoga kita bisa mengikuti itu begitu ya, karena memang ini sangat berdampak sebenarnya untuk bukan hanya untuk kita di bidang pendidikan ya, tetapi juga di industri maupun di masyarakat. Begitu sebenarnya kita udah kategorinya ketinggal gitu Bu Un ya. Tetapi tidak apa-apa.
Lebih baik Iya, kita ketinggal dan mengejar daripada kita udah tahu ketinggal tapi diem dan tidur-tiduran. Nah, ini yang sudah pasti seperti dinosaurus gitu ya, itu musnah itu sebuah gitu. kebodohan kalau kita melakukan itu ya kan, Bu? Ya, betul betul betul. Betul sekali. Oke, anak-anakku sekalian ada yang tanyakan lagi? Ayo, ini mumpung ada Bu Uun nih yang memang expert di bidang AI IoT nih. Belum expert, Bu Tia, masih belajar juga. Masih belajar tapi proyeknya sudah banyak ya itu ya. Kalau expert udah semua ditelusuri, ini belum. Oke, oke, oke. Ayo, anak-anakku ada yang ditanyakan lagi? Baik Ibu, ada satu pertanyaan dari kolom komentar, izin saya Oh membacakannya iya, Bu ya. iya. Iya. Ini Silakan. dari Arifan, yaitu mau langsung pertanyaannya Bu ya, bagaimana cara kita tahu ketika AI atau gen AI melakukan kesalahan dan untuk memperbaikinya, karena kita semua kan tahu bahwa AI itu tidak selalunya sempurna seperti itu. Oh, iya. Nih, mahasiswa saya nih. Eh, iya, Arifan, kalau tadi kayak yang kita lihat dari robot yang di awal, terus si Blue dari Nvidia, itu juga dia itu awalnya akan melakukan kesalahan. Nggak langsung smooth seperti itu, kayak gitu. Kayak tadi yang saya bilang ada di slide itu ya, dia akan belajar itu, belajarnya itu dari knowledge yang kita kasih. Kalau misalnya data yang kita kasih salah, ya salah, kayak gitu kan. Makanya tadi ada beberapa solusinya, kayak gitu yang di bagian serangan. Kalau misalnya dia di perangkatnya yang bermasalah, maka perangkat IoT-nya yang di flash ulang, kayak gitu ya. Solusinya seperti apa? Bisa kita taruhkan secure board atau signature verification-nya, kayak gitu. Kalau misalnya dia dari datanya yang salah, kayak gitu, misalnya mengirim data yang salah atau dia mempelajari data yang korup, kayak gitu, maka tugas kita lah mengurus data itu untuk memvalidasi inputannya lagi, kayak gitu. Atau kita membuat outlier detection sehingga nanti lebih terfilter gitu ya untuk kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau misalnya itu tuh tadi saya katakan, yang pintar masih manusianya kayak gitu. Manusianya masih buat kesalahan ya, apalagi sebuah robot kayak gitu. Jadi dia harus kita try ulang berkali-kali, nggak semerta-merta saat udah hadir, terus dia bisa langsung tahu, oh itu piring kayak gitu. Sama sih kayak di ChatGPT, kalau teman-teman nanya sesuatu, dia kan awalnya agak bingung. Ini apa ya, kata gitu. Atau dia memberikan data yang salah. Terus kita bilang, maksud saya nggak yang ini, maksud saya yang itu gitu. Oh maaf gitu, dia perbaiki kayak gitu. Nah, yang untuk memperbaikinya seperti ini, kesalahannya itu bisa dari kita, pasti dari kita ya. Kita men-trigger dengan informasi yang baru kayak gitu. Kayak tadi saya bilang, oh ini salah, bukan ini yang saya maksud. Yang saya maksud adalah ini. Nah, yang kita maksud itu menjadi knowledge baru sama dia dan akan dia tracking lagi itu di data ini alirannya yang mana kayak gitu. Jadi tetap akan ada kesalahan, yang kesalahannya itu siapa yang memperbaiki? Ya dari kitanya juga. Karena kita yang memprogram mereka, karena kita yang menghadirkan mereka ke dunia ini. Kayak gitu lah. Jadi pasti kita lah yang bertanggung jawab kalau terjadi kesalahan di situ. Makanya kalau kita mau melanjutkan pembahasannya lebih lanjut, ini ada etika dalam penggunaan AI. Kayak gitu. Jadi itu tadi saya bilang di awal kayak gitu kan, kita harusnya sebagai orang IT kita yang lebih paham kayak gitu etikanya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi jangan asal kita begitu ada AI boom kayak gitu ya, sama yang kayak kemarin mengubah foto menjadi fotonya Ghibli, fotonya kartun-kartun, itu saya yang kontra di situ, saya nggak pro kayak gitu ya. Itu tadi saya bilang kita sebagai yang berenang di dalam AI itu, kita harus tahu mana nih yang boleh dilakukan sama AI, mana yang nggak boleh. Karena kalau di dalam bisnis semuanya jadi boleh, kayak itu selagi itu ada keuntungan. Tapi kalau kita sebagai akademisi, kita sebagai researchers, kita sebagai manusia kayak gitu ya, nah kita harus tahu jangan sampai kita ikut-ikutan AI. Seharusnya AI robot yang ikut aturan kita, bukan kita yang ikut aturan apapun yang hadir dari AI itu. Kayak gitu. Karena kita yang ngeprogram, kita yang membatasi, kita yang menghandle, tanggung jawabnya juga kita, etikanya juga dari kita. Gitu ya Arifan. Nanti lebih lanjut kita di kelas. Gitu. Terima kasih. Silakan Pak Widodo. Oke, baik, terima kasih Ibu. Akhirnya, walaupun sangat terpaksa Ibu ya, kita sudah di penghujung Ya, acara. Izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman dari dua pemateri yang sangat luar biasa ini, yaitu yang pertama, materi pertama itu bagaimana untuk melakukan sebuah project IoT
dalam pembuatannya, yaitu yang perlu dilakukan adalah pertama adalah melakukan investigasi, lalu mencari bukti-bukti yang diperlukan, lalu dipikirkan lagi apa kontribusi yang bisa dilakukan, dan ada beberapa pengenalan baru untuk model pembangunan yang dikenalkan oleh Pak Samsugi, yaitu adalah waterfall, yang mana cocok untuk project dengan datanya yang lengkap, lalu ada yang prototype, cocok untuk datanya yang masih perlu digali lagi, dan juga perlu adanya perencanaan penelitian yang tujuannya supaya lulusnya bisa lebih tepat waktu. Dan juga ada beberapa topik yang ada di teknik komputer, yaitu adalah topik dari smart agriculture yang terdiri dari perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Itu adalah tadi mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil untuk materi pertama. Yang materi kedua yaitu untuk Internet of Things, tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan menghubungkan beberapa perangkat, mulai dari sensor dan jaringan. Sementara AI sendiri dapat memecah masalah secara cerdas untuk membentuk eh, artificial IoT yang mampu mengolah data secara real time tanpa adanya campur tangan manusia. Dengan adanya edge computing, IoT juga unggul dalam efisiensi dan pengambilan keputusan secara instan dan lebih dikatakan lebih baik daripada Internet of Things yang secara konvensional. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan untuk visiting lecture hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hayatun Nufus atau Ibu Uun dan juga Bapak Samsugi sebagai pemateri kita untuk visiting lecture hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dari Universitas Teknokratik Indonesia, tepatnya dari Teknik Komputer yang aktif dalam acara kita hari ini. Semoga ilmu kita hari ini menjadi bekal untuk menghadapi di masa depan, terutama untuk teknologi yang semakin berkembang. Saya Triwidodo mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan sebagai moderator. Saya pamit undur diri, saya kembalikan kepada MC. Oh ya, sebentar ini Mbak MC nih ya. Ini tadi Pak Dodo lupa nih. Terima kasih juga untuk kehadiran dari mahasiswa-mahasiswa yang ada dari USU ya. Ini luar Oh iya, biasa maaf. nih. Ini luar Lagi. biasa ya. Ini Pak Ya. Dodo pasti tadi nggak sempat nengok ke layar gitu ya. Oh iya, iya, maaf. Iya, terima kasih banyak ini Bu Un sudah mengajak mampir gitu ya para mahasiswanya. Jadi paling tidak untuk saat ini kita silaturahimnya melalui Zoom. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu langsung begitu ya Bu Un ya. Entah kita bertemu di Teknokrat atau bertemu di USU gitu ya bersama dengan anak-anak kita. Terima Mudah-mudahan. kasih banyak Bu Un, terima kasih banyak juga seluruh peserta. Terima kasih Pak Samsugi yang saat ini memang sedang sibuk sekali Bu Un untuk meluluskan para mahasiswa yang ditargetkan wisuda bulan Juli ini Bu Un. Berat ini, berat ini, Mbak. Kalau saya tinggal nerima tanda tangannya saja Bu Un. Ini yang berat ini, semangat Pak Samsugi. Baik, silakan Mbak Edis. Baik, sebelum kita menutup acara pada hari ini, kami mengundang seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Kemudian, peserta bisa mengisi absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia pada kolom chat. Demikianlah acara National Visiting Lecture hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari seluruh peserta. Sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Tia, terima kasih Pak Widodo, terima kasih Pak Sugi, terima kasih adik-adik di Tenakrat semuanya, terima kasih adik-adik di USU. Terima kasih kembali Bu Un dan semuanya. Izin live ya Ibu. Siap-siap Bu Un. Terima Terima kasih, kasih Bu. banyak Bu. Waalaikumsalam. Kasih, Bu. Recording stopped. Pokoknya